Gadis kecil ini jelas-jelas reinkarnasi bintang keberuntungan, tetapi dianggap sebagai pembawa sial oleh penduduk desa. Karena dia telah berulang kali membuat ramalan yang menjadi kenyataan, memprediksi datangnya bencana. Jadi, orang-orang melihatnya seperti melihat dewa wabah. Bahkan tidak berani berbicara banyak dengannya, takut mendengar kata-kata sial dari mulutnya. Dan karena dia seorang yatim piatu, tanpa perlindungan orang tua di sisinya. Terkadang dia seperti tikus yang dibenci semua orang, menderita berbagai macam kesulitan. Jadi, jangankan pakaian yang bagus, untuk mengisi perutnya saja sudah menjadi masalah, tapi dia terlahir dengan kepekaan khusus terhadap tanaman obat. Hal yang paling disukainya adalah pergi ke gunung untuk memetik tanaman obat. Hari itu, sebuah mobil tersesat di pegunungan, dan berhenti tepat di depan gadis kecil itu. Ternyata wanita di mobil ini adalah istri Panglima, seorang wanita yang cantik alami dan baik hati. Tetapi setelah putrinya meninggal dunia, tubuhnya selalu lemah dan sakit-sakitan, bahkan untuk mengangkat tekote pun tidak punya tenaga. Sementara ajudan yang turun untuk bertanya jalan sedang terburu-buru. Jadi saat berbicara dengan gadis kecil itu, nadanya terdengar sedikit keras. Seketika itu membuat gadis kecil ketakutan hingga tidak berani bersuara. Wanita itu menyadari ada yang tidak beres dan segera menghampirinya. Tepat pada saat itu, gadis kecil itu hampir terjatuh. Dengan panik, wanita itu langsung memeluknya. Pemandangan ini membuat ajudan dan pelayan terkejut. Mereka tidak tahu dari mana wanita itu mendapatkan kekuatan, bisa mengangkat seorang anak berusia beberapa tahun. Bahkan wanita itu sendiri merasa tak percaya. Jangan takut, kami bukan orang jahat, kami hanya tersesat. Hehehe. Nyonya, benar-benar ada jalan. Persimpangan ini tertutup rapat oleh dahan pohon. Pantas saja kita tadi terus berputar-putar di tempat yang sama. Hari ini berkatmu, Bibi baru bisa menemukan jalan keluar desa. Ini hadiahnya. Kalau kamu tidak mau, Bibi bisa membuang semuanya di pinggir jalan. Nyonya. Kakek orang baik akan dapat balasan baik. Semoga penyakit kakek cepat sembuh. Sungguh, aku tiba-tiba merasa kepalaku tidak pusing lagi. Badanku juga tidak terasa begitu tidak nyaman. Seluruh tubuhku jadi bertenaga. Wanita itu menyadari baru sebentar mengenal gadis kecil ini. Penyakit menahunnya yang tak kunjung sembuh ternyata sudah membaik. Ini sungguh luar biasa. Maka, ia segera menganggap gadis kecil itu sebagai bintang keberuntungannya melihat pakaian gadis kecil yang lusuh. Wanita itu berpikir keluarganya pasti tidak kaya. Ia pun berpikir untuk membantu keluarganya, sekaligus untuk mengucapkan terima kasih. Karena itu, ia meminta gadis kecil untuk membawa mereka ke rumahnya, namun, gadis kecil itu tampak ragu-ragu. Karena biasanya ia tinggal di kandang sapi, dan penduduk desa juga tidak menyukainya. Si bintang sial datang, si pembawa sial datang, pergi kau, pembawa sial. Pukul aku boleh, jangan pukul kakek. Dasar nyonya, sebaiknya kita pulang saja. Daerah terpencil ini penuh dengan orang-orang jahat. Tidak bisa, kita belum bertemu dengan keluarga Yan. Kamu tidak apa-apa. Baru pada saat inilah wanita itu tahu bahwa gadis kecil itu adalah seorang yatim piatu dan tidak punya rumah. Dan semua orang di desa menganggapnya sebagai bintang sial. Semua orang memukul dan memakinya. Gadis kecil itu sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Tidak ada setetes air mata pun di matanya. Bahkan ia malah menghibur wanita itu. Memikirkan anak yang begitu penurut dan pengertian harus menerima perlakuan sekejam ini setiap hari. Wanita itu merasa sangat sedih. Ia langsung memiliki sebuah ide, yaitu mengadopsi gadis kecil itu. Apa kamu mau ikut Bibi pulang dan menjadi putri Bibi? Bibi mau merawat Yaya. Yaya mau ikut Bibi pulang? Mau. Anak baik, panggil mama-mama. Kemudian, gadis kecil itu ikut wanita itu kembali ke kediaman Panglima. Wanita itu melihat penampilannya setelah dibersihkan. Merasa sangat senang, dan segera menceritakan tentang keadaan keluarganya. Ternyata wanita itu punya 3 putra. Anak pertama dan kedua sangat hebat. Sepanjang tahun sibuk belajar di luar. Hanya keadaan putra ketiga yang kurang baik. Karena lumpuh bagian bawah tubuhnya, ia selalu beristirahat di rumah. Setelah mendengar berita ini, gadis kecil itu langsung ingin membantu kakak laki-lakinya. Sementara itu, putra ketiga sangat tidak senang mendengar ibunya mengadopsi seorang gadis kecil. Sebenarnya, sikapnya ini bukan karena alasan lain. Ia hanya khawatir ibunya akan kelelahan. Jadi, saat bertemu dengan gadis kecil itu, ia tidak ramah. Gadis kecil itu dengan baik hati membawakannya obat, merasa sangat sedih, dan tanpa sadar air matanya menetes ke dalam mangkuk. Tanpa ia sadari, karena hal itu, semangkuk obat ini jadi memiliki khasiat ajaib. Saat itu, wanita itu pun datang. Ia melihat gadis kecil itu menangis dan segera menghiburnya. Sementara putra ketiga, karena sikap ibunya, tidak lagi begitu membenci gadis kecil itu. Setelah itu, ia dengan terpaksa meminum obat yang dibawakannya. Tapi saat wanita itu hendak pergi bersama gadis kecil, sebuah keajaiban terjadi. Putra ketiga yang telah lumpuh selama bertahun-tahun, tiba-tiba bisa berdiri.
Wanita itu pun terkejut melihat pemandangan ini. Xianger, kamu bisa berdiri. Aku bisa berdiri setelah minum obat dari Yaya. Ini semua berkat Yaya yang membawakanmu keberuntungan. Iya. Mati, 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 jangan mati. Mama, Yaya, cepat bangun, cepat bangun. Yaya, kenapa kamu mengigau? Mama, Mama, jangan mati. Yaya, jangan bilang Mama akan mati. Bicara apa kamu ini? Lihat, Mama baik-baik saja, kan? Jangan takut. Papamu adalah panglima yang baru. Dia akan melindungi Mama, melindungi seluruh keluarga. Hal-hal di dalam mimpi itu pasti akan terjadi, Yaya. Jadilah putri kecil saja, kami akan melindungimu. Mama dan kakak ketiga begitu baik pada Yaya. Aku tidak boleh membiarkan tragedi itu terjadi. Nyonya, Panglima beliau sudah kembali. Kamu cepatlah pergi menemuinya. Ada apa lagi dengannya? Kier, Kier. Jangan-jangan papa celaka?